Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofan Rusjan Sabdu, NRP 0920040038. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari materi saya yang kemarin OSI 7 layer. Kemarin kan sampai layer keempat. Mohon maaf, layer ketiga. Jadi di sini lanjutannya ada layer keempat, yakni layer transport. Gambar di atas menunjukkan untuk gambar dari layer keempat, yakni layer transport. Berfungsi memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil dan meneruskannya ke network layer. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP, dan atau SPX atau Sequence Package Exchange. Yang satu ini digunakan oleh network, tetapi khusus untuk koneksi berorientasi IPX. Layer transport adalah pusat dari mode OSI. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Contoh perangkat atau komponen dan protokol pada layer transport. Perangkat atau komponen ada gateway, advanced cable tester, dan router. Untuk protokolnya ada TCP, ARP, RARP, SPX, NW-Link, NetBIOS atau NetBEUI, dan ATP. Nah, untuk layer berikutnya yakni layer session. Layer session berfungsi mengizinkan user-user menggunakan mesin yang berbeda untuk membuat dialog di antara mereka. Beberapa protokol pada layer ini NetBIOS, suatu session interface dan protokol, dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. NetBEUI atau NetBIOS Extended User Interface, suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. ADSP atau Apple Talk Data Stream Protocol, PAP Printer Access Protocol yang terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan Apple Talk. Dan di atas ini adalah gambar yang menunjukkan dari layer kelima, yakni layer session. Contoh perangkat atau komponen dan protokol pada layer session. Untuk perangkat atau komponennya cuma ada gateway, untuk protokolnya ada NetBIOS, namespipes, mail slots, dan RPC. Oke, kita langsung beranjak ke layer ke-6, yakni layer presentation. Dan ini sudah ditampilkan untuk gambar dari layer ke-6, yakni layer presentation. Layer presentation sendiri berfungsi mengatur tentang sintaks dan sematik dari data yang dikirim. Sebagai contoh, suatu koneksi antara PC dan mainframe membutuhkan konversi dari ABCDIC, karakter encoding format, ke ASCII, dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Kompresi data dan enkripsi yang mungkin ditangani oleh layer ini. Contoh perangkat atau komponen dan protokol pada layer presentation. Perangkat atau komponennya ada gateway dan redirector. Untuk protokolnya ada GPG, terus ada MP3 dan DOCS. Oke, kita beranjak ke layer yang terakhir yang akan saya sampaikan, yakni layer ke-7, yakni layer application. Dan di sini sudah terpampang jelas untuk layer application. Layer ini adalah yang paling cerdas. Gateway berada pada layer ini. Gateway melakukan pekerjaan yang sama seperti sebuah router, tetapi ada perbedaan di antara mereka. Layer application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada satu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Layer application adalah layer di mana user akan beroperasi padanya. Protokol seperti FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3 berada pada layer application. Dan untuk contoh perangkat
atau komponen dan protokol pada layer application, yakni perangkat atau komponennya sudah disebutkan tadi, yakni gateway. Untuk protokolnya ada DNS FTP, TFTP, OOTP, SNMP, AirLogin, SMTP, MIME, NFS, Finger, Telnet, dan NCP. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.